Kasus kali ini adalah kehamilan pada sekitar awal 17 minggu, di mana kita melakukan screening kehamilan pada keseluruhan struktur tubuh bayi. Pemeriksaan kita mulai dengan melihat ruangan-ruangan jantung, yaitu 4 ruang jantung yang terdiri dari 2 serambi dan 2 bilik. Istilah awam dari bahasa medis dari ruangan-ruangan jantung yaitu serambi dan bilik. Terdiri atas bilik kanan, bilik kiri, dan serambi kanan dan serambi kiri. Di sini warna merah dan biru mencerminkan aliran darah yang masuk dan keluar dari rongga jantung, di mana aliran darah yang merah mencerminkan aliran darah sistol atau saat jantung masuk ke dalam rongga, dan biru merupakan aliran darah diastol saat aliran itu keluar. Di sini kita bisa melihat aktivitas ruangan-ruangan jantung secara simultan, secara bersamaan. Untuk kita lihat ruangan-ruangannya. Sementara kita amati dulu bagian-bagian lain dari tubuh janin. Di sini kita mengamati bagian kepala, bagian rongga perut. Di sini kita bisa melihat lambung yang terisi, menjelaskan bahwa bayi itu sudah bisa minum. Artinya saluran cernanya normal. Nah, cairan yang diminum itu adalah air ketuban, di mana air ketuban ini menjadi ruang untuk tempat bayi bergerak. Ini adalah kandung kencing. Dengan sendirinya apabila kandung kencing terlihat, artinya bayi sudah bisa berkemih secara normal dan fungsi ginjal baik. Kemudian kita amati tulang belakang atau vertebra, mulai dari tulang ekor, tulang pinggang, tulang lumbosakral, tulang torak, dan tulang leher atau tulang servikal. Ini kita amati keseluruhan bentuknya. Masih kita amati bagian dari tulang belakang ini. Nah, kita bisa amati secara keseluruhan kurvatur dari lengkung vertebra spinalis atau tulang belakang. Keseluruhan lurus, tidak ada yang skoliosis atau melengkung. Juga utuh, tidak ada yang pecah. Atau kasus-kasus seperti spina bifida pada bagian tulang ekor. Nah, kita bisa lakukan dengan pengamatan lain dari metode transparan untuk melihat struktur tulang belakang dan tulang rusuk. Kelamin janin kita bisa amati, kadang-kadang bisa terlihat dengan jelas. Ya, janin laki-laki, sekilas tampak saat bayi itu bergerak. Ya, ini dia, ini bayi laki-laki. Nah, ini adalah bagian kaki dari janin, terlihat menendang rongga perut atau rongga rahim si ibu. Bentuk kaki normal, lurus. Antara kaki dan kanan dan kiri, kelamin janin terlihat dengan jelas. Ya, kelamin janin kita bisa lihat. Terlihat tangan janin memegang bagian kelamin juga, tali pusat. Nah, kembali kita amati struktur jantung pada potongan memanjang dari seluruh tubuh janin. Di
Di sini kita bisa melihat aliran-aliran darah pada seluruh tubuh janin, dari aliran darah jantung, pembuluh darah aorta, pembuluh darah yang masuk ke dalam jantung, dari tali pusat masuk ke dalam jantung menuju ke seluruh ruang jantung. Nah, secara simultan bisa kita lihat aliran darah tersebut. Ini adalah 4 ruang jantung, bagian pembuluh darah besar dan bagian pembuluh darah yang menuju ke arah otak. Ini adalah aliran darah di jantung secara keseluruhan, bisa kita lihat dengan jelas secara simultan. Detak jantung pada trimester kedua berkisar antara 110 sampai 160 detakan per menit. Nah, kita amati kembali gerakan bayi secara aktif dan seluruh anatomi dari si janin, dari tangan, kaki, badan, wajah, semua keseluruhan bisa kita lihat dengan jelas. Kita bisa ukur panjang janin sekitar 10,8 cm pada awal mau minggu ke-17. Plasenta sudah terbentuk, air ketuban normal. Di sini kita bisa mengamati bagian struktur otak yang terbentuk dengan sempurna. Tulang hidung juga terlihat jelas, bagian mata, rongga mata semuanya tampak jelas dan normal. Telinga, secara keseluruhan janin ini tampak normal. Berikut kita kembali lihat aliran darah pada keseluruhan tubuh janin yang memompa dari jantung kembali ke seluruh tubuh dan kembali keluar menuju tali pusat. Ini adalah aliran darah dari ductus venosus, aliran darah yang membawa oksigen dengan kadar yang paling tinggi pada tubuh janin. Kadarnya akan berkurang pada kasus-kasus di mana tumbuh kembang janin terhambat. Keseluruhan janin normal.